Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Oke, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong dibersihkan dulu ya untuk yang di bawahnya yang kotor. Udah bersih ya? Baik. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk kelasnya siapa? Saya Bu. Oke. Namanya siapa? Anya. Ikutin doa ya. Baik. Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi ibu saya absen terlebih dahulu ya, siapa yang hadir. Yang pertama ya, Hadir. Hadir Bu. Yang kedua Aulia. Aulia tidak hadir. Izin dia. Dede Sansa hadir Bu. David ya. Kemana dia? Angkat tangan. Gita. Indah. Kristinus. Najwa. Kita hati. Hati. Bisa kirim siapa? Arif Bu. Chris. Siapa dia? Sanjani. Safia. Kemana? Belum ibu kok udah pulang kampung. Kok bisa? Belum ibu mau didoakan. Kok bisa? Oke. Hari ini udah ada yang udah tahu akan bahas apa? Jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor dan hambatan yang ada di dalam pasar. Ada yang sudah tahu apa saja faktor-faktor dan hambatan yang ada di dalam pasar? Belum ya. Oke, jadi kita akan membahas untuk faktor-faktor yang ada di dalam pasar terlebih dahulu. Nah, yang faktor-faktor yang ada di dalam pasar itu yang pertama ada kualitas barang atau jasa, yang kedua ada harga barang atau jasa, yang ketiga ada pendapatan konsumen, dan yang keempat ada selera dan preferensi konsumen, yang kelima ada harga barang substitusi dan komplementer. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada kualitas barang atau jasa. Nah, faktor ini tuh dimana jika barang atau jasa yang dijual itu kualitasnya bagus, pasti akan lebih banyak yang tertarik untuk membelinya. Nah, contohnya misal sepatu kita tuh ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan kualitasnya, ataupun baju ada yang tebal, ada yang tipis kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar dalam memilih, dan kita tuh harus memilih yang kualitas dan barangnya tuh lebih bagus. Jadi itu dapat mempengaruhi faktor-faktor yang ada di dalam pasar juga. Jadi jika kualitasnya jelek kan jadi pembelinya cenderung kurang beli ya gitu. Jadi kalau kualitasnya bagus dan awet tahan lama gitu, jadi kualitasnya tahan lama dan banyak pembelinya. Nah, selanjutnya ada harga barang dan jasa, di mana harga ini sangat menentukan seberapa banyak orang untuk membeli. Jika harganya murah, orang-orang kan lebih jadi ingin membeli lebih banyaknya. Misalnya ada es krim misal dijual 500 rupiah ya. Nah, itu kan anak-anak juga pasti akan suka, dan misalnya anak-anak pasti akan lebih banyak untuk membeli ya. Misal cuma 500, akan 500 rupiah aja pasti beli banyak, misalnya 10 atau 5 gitu. Nah, selanjutnya ada pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen ini jika pendapatan orang semakin besar, maka mereka bisa membeli lebih banyak barang. Nah, misal Dede Sansan itu orang tuanya gajinya misal 20 juta sebulan ya. Itu kan bisa membeli
selanjutnya ada selera dan preferensi konsumen. Di mana faktor ini itu kan selera orang kan bisa berubah-ubah ya sesuai mood kalau kayak gitu misalnya. Nah, misal jadi di sini selera dan preferensi konsumen itu misal Chris dia dulunya suka minum kopi, tapi sekarang minum kopinya tuh yang kekinian gitu. Dulu misal minum kopi kapal api kayak gitu kan, itu kan kayak tua banget ya. Nah, sekarang minumnya kopi Starbucks kayak gitu. Nah, dan selanjutnya ada harga barang substitusi dan komplementer. Nah, di mana apa sih harga barang substitusi dan komplementer itu? Nah, harga barang substitusi itu artinya barang pengganti. Contohnya jika harga teh naik, nah orang-orang bisa membeli kopi atau sebagai penggantinya, atau harga beras itu naik, itu bisa cari alternatif lain seperti jagung atau ketela kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada komplementer. Komplementer itu dimana artinya barang yang digunakan bersama. Misalnya kan bensin itu kan digunakan bersama ya. Jadi jika harga bensin itu naik, nah jadi orang-orang tuh jadi malas beli motor karena bensin kan harganya naik, jadi pemakaiannya tuh juga naik gitu. Pakaiannya mahal. Nah, selanjutnya ada hambatan dalam pasar. Nah, hambatan dalam pasar itu ada 3, yaitu hambatan masuk pasar, hambatan keluar pasar, dan informasi yang tidak sempurna. Nah, di mana hambatan masuk pasar itu terkadang ada aturan syarat yang sulit untuk ikut berjualan di dalam pasar. Itu kayak harus punya izin dan modal besar untuk bisa masuk ke dalam dunia pasar. Nah, selanjutnya ada hambatan keluar pasar, di mana situasi di pelaku usaha itu sulit untuk berhenti berjualan. Misalnya kalau udah masuk pasar, pengusaha udah masuk pasar itu pasti akan sulit untuk keluar. Misal pengusaha itu udah kontrak selama 2 tahun dan dia baru di situ selama 1 tahun. Jadi dia harus menyelesaikan sewa kontraknya terlebih dahulu baru bisa keluar dari pasar tersebut. Nah, selanjutnya ada informasi yang tidak sempurna, di mana tuh kadang pembeli dan penjual itu tidak punya info yang lengkap tentang kualitas harga atau kualitas barangnya. Nah, contohnya tuh pembeli nggak tahu tuh kalau ada produk yang lebih murah dan bagus di tempat lain, jadi mereka bisa rugi beli yang lebih mahal. Nah, di sini dari materi yang sudah Ibu berikan tentang fakta dan hambatan pasar, adakah yang bisa memberikan simpulannya? Ya, siapa? Saya tunjuk aja ya. Coba Kristinus untuk menjelaskan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah mengetahui apa saja faktor-faktor dan hambatan di pasar. Yang pertama tadi ada hambatan masuk pasar, dan kemudian hambatan keluar pasar, dan hambatan informasi yang tidak sempurna. Itu saja, Bu. Ada lagi yang mungkin ingin menambahkan kesimpulannya? Jadi di dalam pasar itu nggak lancar jaya terus ya Bu, ya harus ada. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pasar tersebut. Terus ada hambatan-hambatan juga. Jadi kayak nggak yang dilihat orang nih kayak cuma buat jual beli doang, ternyata ada cakupan luasnya juga ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bertanya? Oke. Jadi itu berikan kesimpulannya ya. Benar yang dibilang Chris sama Adela tadi. Jadi pasar itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas, harga barang, pendapatan konsumen, dan selera masyarakat itu, serta harga-harga terganti dan pelengkapnya. Dan faktor ini bisa mempengaruhi seberapa besar sih permintaan penawaran terhadap suatu barang.
produser itu sulit untuk membuat keputusan yang terbaik. Sekian saja, dan selanjutnya ibu akan membagi kelompok untuk belajar sambil bermain. Ibu akan membagi untuk 2 kelompok ya. Mau ibu pilih atau pilih sendiri kelompok? Dipilihin aja deh. Ibu aja. Biar adil. Yang pertama, kelompok pertama nih, Ari, Dede Sansan, Gita, sama Indah. Oke. Kita Iya, maju. boleh maju. Oke. Nah, untuk Chris, Tania, Sanjani, boleh maju di samping kelompok 1 ya. Yang aku Ini main apa, Bu? Main nah, dulu ya? main pulang. Oke, main dulu. Nah, biar ibu jelasin dulu ya. Aku bantuin kamu. Tapi nggak ada aturan. Nah, di sini kan ada tabel-tabel yang ambil soal ya. Ini kan udah dibagi untuk 2 kelompok. Jadi nanti perwakilan 1 kelompok maju untuk memutar dadinya ya. Dan nanti siapa yang paling menang untuk mencapai angka 100 saya kasih game. Nanti soal-soal ini bisa diambil di sini. Dan nanti soalnya itu untuk tugas kelompok kalian. Ya. Siap. Dan nanti tugasnya itu untuk dipresentasikan untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya ya. Baik ya, Bu. Baik, Bu. Langsung dimulai saja. Siapa perwakilan kelompoknya? Tarik. Bu ini dadu kenapa petak? Iya dong. Kalau berdebat gimana? Oh. Ini lempar aja, Bu. Nanti untuk mainnya ya, satu-satu. Tuh, enam tuh. Enam. Nanti kalau udah senang jadi diputar ulang lagi ya. Jadi 4 kali. Oh, gitu. Saya mainnya dulu. Tuh, 4 tuh. Bentar. Angkot 1. Belum. Duduk ulang. Ada satu ulang tuh. Tuh, aduh. Tiga, Bu. 3 Bu. Tiga, Tadi Bu. kelompok 1 ya. Iya, Bu. Nih. Ah, saya pilih. Ayo, Bu. Kita dari sini ya, satu hitungnya ya. 1, 2, 3. Wih. Lagi dari kelompok 2. Naik. Tiga. Ah, ulang. Ikut-ikut ya. Oh, giniin aja. Ayo kelompok 1 lagi. Ganti aja. Gantian nggak apa-apa. Oh gitu. Oh gitu. Wih.